Selamat datang di segmen analisa. Untuk video kali ini kita akan bahas terkait seorang guru honorer di Sulawesi Tenggara yang sudah ditahan dan resmi menjadi tersangka karena diadukan oleh orang tua siswanya yang masih usia 6 tahun, teman-teman, karena diduga melakukan penganiayaan. Ini ada banyak kejanggalan sih ya, karena Supriyani ini guru honorer SD Negeri Baito, Kabupaten Kanowe Selatan, Sulawesi Tenggara, itu sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan besok kalau nggak salah atau 2 hari lagi ini akan segera dilakukan sidang perdananya. Sebenarnya ada beberapa kejanggalan. Ada 2 alat bukti yang dikatakan Kapolres Kanowe Selatan, AKBP Febri Sam, kenapa bisa si dokter lagi, Guru Supriyani ini ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah dari barang buktinya apa nih? Kayak visum ya. Jadi ada salah satu visum di bagian tubuh anak tersebut, plus juga dengan sapu ijuknya. Jujur, antara gambar visum dan sapu ijuk, itu lukanya nggak pas loh sebenarnya. Kalau aku lihat secara sekilas ya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Sebelumnya, kita bahas dulu kronologi dan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi dan juga orang tua korban. Nah, kalau kejadiannya ini, menurut Kapolres Kanowe Selatan ini, bahwa awalnya ini ibu korban yang bernama Nur Fitriana pada Kamis 25 April 2024 itu menemukan ada luka memar di paha belakang anaknya. Nah, ibunya ini nanya nih ke anaknya, bilangnya, "Ini kenapa kok kamu ada luka seperti ini?" Dia bilang awalnya karena dia terjatuh di sawah. Nah, kemudian disampaikanlah ke sang suami yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Dikatakan bahwa ayah atau papa mungkin manggilnya ini baru baru terjatuh, nih ada luka di pahanya gitu. Nah, bapaknya ini Aibda Wibowo nanya langsung nih ke anaknya, "Kamu kenapa kok lukanya seperti itu?" Dia bilang saat itu tuh berbeda dengan pengakuan pertama. Dia bilang katanya dia habis dipukul sama gurunya yang inisial SP tersebut, alias Supriyani. Wah, langsung dong bapaknya itu naik pitam dan emosi kelihatan di situ karena setelah laporan tersebut tanggal 26 April 2024 langsung dia melaporkan si SP ke Polsek Baito. Nah, walaupun sudah ada beberapa kali mediasi, bahkan sampai 5 kali, mulai dari pihak kepala sekolah, keluarga pelaku, sampai pemerintah desa setempat, itu tidak ada titik terangnya. Bahkan di hari Rabu, 16 Oktober 2024, berkasnya ini sudah P21, dan artinya tahapan dari penyidikan di tingkat penyidik itu sudah selesai, diserahkan kejaksaan, dan akan segera disidangkan. Nah, kita coba lihat dulu. Kalau menurut gurunya sih bilangnya bahwa sebenarnya dia itu tidak pernah memukul inisial D tersebut yang muridnya usia 6 tahun. "Saya nggak pernah memukul, hanya ditegur saja. Tapi daripada panjang, ya sudah, awalnya saya langsung minta maaf aja walaupun saya tidak melakukannya." Gara-gara pengakuan yang, karena kita tahu background dari si guru Supriyan ini ternyata kan memang berasal dari kalangan bawah, suaminya juga hanya pedagang. Dan ternyata dengan pengakuan tersebut, itu justru malah dijadikan kayak keyakinan si orang tuanya, Aibda Wibowo Hashim dan juga Nur Fitriana, langsung deh, makanya ada pengakuan jadi tersangka gitu. Padahal kalau aku lihat alat buktinya, tidak ada tuh pengakuan si tersangkanya atau terdakwanya. Karena kan dalam dunia hukum, ada 5 jenis alat bukti dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada 2 alat bukti visum dan sapu ijuk, berarti tidak ada keterangan dari terdakwa atau tersangka di sini pengakuannya. Kita lihat dulu, ada satu bagian juga yang disampaikan dari Aibda Wibowo Hashim terkait isu bahwa ada keterangannya dari Ketua PGRI bilang bahwa kalau mau damai itu harus ada 2 syaratnya. Pertama, harus ganti rugi 50 juta rupiah plus kamu harus resign dari guru honorer tersebut. Apakah itu benar atau tidak? Ini adalah klarifikasi dari orang tuanya gitu. Misalnya seperti itu, tidak pernah kami meminta, saya lagi saya sampaikan tidak sampai di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali
tersangka ini datang bersama kepala sekolah mengakui akan perbuatannya, kami sampaikan bahwa berikan waktu untuk mendiskusikan ini, beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di video kedua yang didampingi oleh kepala desa Gunaya, jawaban masih sama. Oke, jadi pihak orang tua dari siswa ini itu membantah ya teman-teman. Tapi keterangan dari salah satu ya ketua PGRI ya kalau nggak salah namanya ini mengatakan bahwa nggak benar. Mereka tuh minta 2 syarat tadi teman-teman. Ini cuplikannya salah satunya ya. Hasil pertemuan saya dengan Ibu Supriyani yang dimediasi oleh kepala desa, jadi kepala desa siap bersaksi. Kepala desa dia bersaksi, dia akan damaikan persoalan ini dengan harapan 2 hal. Yang pertama, dia harus membayar uang 50 juta. Dan kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Ini kriminalisasi. Dia dimintakan harus mundur, bersurat ke kepala dinas supaya dia mundur dari guru. Dia tidak pernah melakukan apa-apa. Kemudian menurut saya ada ruang juga yang menyebabkan kasus ini sampai tiba di kejaksaan. Jadi ada 2 saksi anak. Saya nggak ngerti nanti kuasa hukum PGRI karena ini sudah terlibat kuasa hukum PGRI pusat dan PGRI konseling yang akan terlibat di kasus ini. Saya juga telepon sama ibu tadi. Saya tidak terlalu mengerti hukum, apakah misalnya Anessa itu bisa menjadi saksi. Oke. Tapi saya tadi cross check. Jadi ada juga 2 saksi yang itu masih di bawah umur dan ternyata setelah di cross check oleh beliau itu adalah anak SD. 2 orang tersebut tetangga dari Aibda Wibowo Hashim yang orang tuanya bekerja sama dia gitu. Jadi kredibilitas dari saksi sangat diragukan sekali teman-teman. Yang dikatakan dari Aibda Wibowo Hashim bahwa saya dan istri ingin mencari keadilan karena ia telah menganiaya anak kami. Tapi aku cek nih ya sebenarnya dari foto ya yang ditunjukkan dari Kapolres. Ini kan kalau fotonya paha dari SD anak SD tersebut itu kayak ada luka yang kayak memang ada luka memar, tapi ada juga kayak luka yang kayak robek ya. Aku lihat kan yang menjadi barang bukti sapu ijuk. Kalau memang sapu ijuk dipakai untuk membegitukan, kok itu ada luka kayak robek ya? Aneh gitu. Nah, kalau menurut dari ketua PGRI ini bilangnya bahwa lukanya itu tuh bukan luka karena sapu ijuk, tapi karena dia terkena kayak benda tajam pada saat dia terjatuh di sawah-sawah gitu loh. Ternyata anak-anak ini adalah anak tetangga dari Pak Polisi. Misalnya kan kalau dia jadi satu dia bilang ada yang baju. Saya curiga di sini ada permainan. Karena aneh. Masa siswa yang lain dia tahu kalau dia mau pukul di mana? Karena memang hari Rabu kejadian yang difitnahkan dia melakukan itu. Nah, kemudian hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah. Tapi isu kasusnya dialihkan seakan-akan guru ini kriminalisasi. Ada kesan kriminalisasi. Nah, ini menurut aku yang nggak fair sekali. Karena jujur ya, kalau untuk bagian ini, keterangan dari anak itu nggak bisa kita rely. Karena aku pernah ya, pengalaman pribadi dulu, difitnah lah sama keponakanku yang masih usia paling 6 atau 7 tahun. Dibilangnya ada, bukan 6-7 tahun, kayaknya masih ya sekitar 6 atau 5 tahun ya, ada merah-merah di lehernya. Dibilangin sama orang tua ditanya, kamu kenapa kok lehernya merah-merah? Itu digituin sama Kak Anjas. Gila, padahal aku ngapa-ngapain juga enggak gitu. Dan orang tuanya langsung dong marah-marah ke aku. Dan hanya aku dan Tuhan lah yang tahu bahwa tidak pernah ada peristiwa yang dipikirin sama orang-orang dewasa saat itu. Saat itu aku juga pun masih SD sebenarnya. Jadi ya cuman diem doang, nggak bisa membantah apapun gitu. Ini juga sama, poinnya adalah yang namanya anak-anak itu kadang keterangannya tidak bisa kita rely 100% ya. Apalagi kan di awal tadi pada saat si inisial D 6 tahun ini bilang sama ke ibunya bahwa dia terjatuh di sawah. Tapi tiba-tiba ngomong sama bapaknya katanya dibegitukan sama gurunya. Jadi yang bisa menjadi penengah adalah hasil visum teman-teman. Harusnya dari pihak kuasa hukum dari Supriyani ini, guru honorer SD di Negeri Baito ini, harus minta keterangan dari dokter forensik atau dokter ahli lah ya. Coba Bu dicek, dicocokkan antara visum dan sapu ijuk, apakah itu berkesesuaian. Karena
apakah jangan-jangan nih visum kita lihat dulu nih apa sapu hijaunya tersebut apakah ada potongannya udah patah mungkin makanya membentuk kayak tajam. Kalau itu ada berarti ya masuk akal. Tapi kalau ternyata sapu hijaunya masih baik-baik aja, kok bisa kayak ada luka tajam di situ? Kenapa gitu? Terus juga dilihat dong dari sapu ijuk tersebut ada nggak bekas-bekas DNA dari korbannya. Kalau nggak ada, kok bisa dijadikan barang bukti? Karena aku tahu ya, pasti keterangannya dari si anak SD tersebut yang bilang, oh saya dipukul sama Ibu Supriyani pakai sapu, makanya itu diambil sebagai barang bukti. Yang bisa menjadi penengah dan penerang adalah scientific investigation-nya harus dikeluarkan. Itu adalah bagian yang bisa ngebantu Ibu Supriyani mengklarifikasi apakah benar tuduhan tersebut atau enggak. Secara pribadi, aku melihat kayaknya sih ada banyak kejanggalan, teman-teman. Kejanggalannya terkait dengan ya misalnya uang 50 juta rupiah tadi. Pihak sebelah mengatakan dia memang meminta, kata Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo bilang, ya itu yang dikatakan dua syaratnya, harus ngasih 50 juta plus juga dia harus mundur sebagai guru honorer. Tapi karena itu tidak disepakati, akhirnya langsung naik penyidikan dan dia menjadi tersangka dan sudah ditahan. Walaupun sekarang ada penangguhan penahanan, Supriyani sudah dibebaskan karena 2 hari lagi akan segera sidang, teman-teman. Tetapi konyol banget menurut aku adalah kondisi guru sekarang ya, teman-teman ya. Mereka hidupnya juga udah pas-pasan, apalagi guru honorer. Paling kan, mohon maaf sekali, pendapatan mereka tuh paling per bulan masih dalam ratusan ribu. Itu pun dibayarnya paling dirapel beberapa bulan gitu. Dengan dimintai 50 juta, keluarganya juga keluarga bawah, ya mikir aja gimana cara ngebayarnya gitu. Mudah-mudahan ini keadilan untuk, ya kita nggak bisa ngomong lagi dengan kata-kata nggak bisa gitu Anjas. Ini sudah ingkrah, belum, ini belum ingkrah. Karena ingkrah itu adalah pada saat sudah ada putusan dari hakim. Kalau masih dalam tahap adalah kepolisian ataupun juga kejaksaan yang mau ke persidangan, itu masih bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya kayak pra-peradilan. Apakah bisa pra-peradilan? Karena kalau pra-peradilan kan tahapannya untuk membatalkan tersangka ya, kayak kasusnya Peggy Setiawan ya di kasus Vina dan Eki. Tapi kalau untuk itu sih kayaknya udah lengkap sih, karena ada pengakuan dari si pelaku juga, Ibu Supriyani, yang dia bilang dia sebenarnya nggak mau ngaku, cuman karena bukannya apa ya, dia bukan pelakunya, tidak melakukan hal tersebut, dia mengakui karena biar nggak panjang prosesnya. Tapi ternyata justru itu malah ngemancing emosi orang tuanya. Aku juga bingung nih, kita harus lihat lebih dalam lagi, ya menurut aku harus ada second opinion lah dari dokter visumnya terkait dengan tipikal luka dengan barang bukti sapu ijuk tersebut, apakah masuk akal atau tidak. Itu yang akan menjawab semuanya. Karena keterangan anak di bawah umur, apalagi masih 6 tahun, kredibilitasnya masih sangat dipertanyakan. Bukan berarti mereka nggak jujur, kadang mereka suka berimajinasi atau menyampaikan bagian-bagian sesuai hati kesenangan mereka doang, tidak yang begitu fakta, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita terus kawal kasus ini hingga kebenaran sebenar-benarnya terbongkar, ya. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.